Ibu yang kami muliakan, dalam minggu-minggu ini, minggu terakhir ini, kita menyaksikan peristiwa yang luar biasa yang Allah izinkan terjadi. Pertama, jatuhnya pesawat Sriwijaya. Kemudian meninggalnya ulama karismatik Syekh Ali Jaber, dan juga adanya gempa di Sulawesi Barat, dan ada juga banjir di Kalimantan. Dan ini kita menyaksikan berita-berita yang sangat menyedihkan, Bapak Ibu. Peristiwa Sriwijaya itu ada seorang bapak yang mengantarkan bapaknya, ibunya, adiknya, 2 orang keponakannya ke bandara, diurusnya semua. Kemudian setelah perpisahan, ternyata itu perpisahan terakhir mereka di dunia. Dan banyak lagi berita-berita sedih yang kita baca, kita saksikan, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana si Ali Jaber sama Agim ya, sama-sama positif corona. Agim ambil isolasi mandiri di rumah, si Ali Jaber masuk rumah sakit. Kemudian sama-sama negatif. Agim sehat sampai sekarang, si Ali Jaber yang sudah negatif juga masih di rumah sakit, akhirnya meninggal dunia. Ini Bapak Ibu, peristiwa Syekh Ali Jaber, Sriwijaya, kemudian gempa di Sulawesi Barat itu. Kalau kita tidak punya pegangan, Bapak Ibu, berat kita menerima kenyataan, Bapak Ibu. Itu keluarga Sriwijaya yang meninggal itu, ulama sama ulama, Agim Syekh Ali Jaber sama ulama. Agim Allah sehatkan, kemudian Syekh Ali Jaber Allah wafatkan. Agim mengatakan, Agim menjadi saksi Syekh Ali Jaber di ahli surga. Memang betul di ahli Quran, kata Agim. Karena Agim melihat wajahnya yang berseri dengan senyuman ketika meninggal dunia tersebut. Bagaimana kita menyikapi ini, Bapak Ibu? Itulah firman Allah yang kami bacakan tadi, surat Al-Hadid ayat 22 dan 23, Bapak Ibu. Di sini yang menang kita orang beriman, Bapak Ibu. Apa kata Allah, Bapak Ibu? Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Di sebelum jatuh Sriwijaya itu, Bapak Ibu, sudah tertulis di sisi Allah. Meninggalnya Syekh Ali Jaber dan selamatnya sehatnya Agim sudah tertulis di sisi Allah. Gempa di Sulawesi Barat itu, sebelum terjadi gempa itu sudah tertulis di sisi Allah, Bapak Ibu. Dan kita melihat, Bapak Ibu, nampak kan skenario Allah yang luar biasa. Ada orang yang tidak jadi naik pesawat itu karena tes swabnya reaktif. Dia untuk pergi naik pesawat itu dia udah beli tiket dulu, Bapak Ibu. Tiket sudah dibeli, baru tes swab. Tiket lah mahal, Pak. Baru tes swab. Keluar hasilnya reaktif, tidak boleh dia pergi. Luar biasa kecewanya dia. Tapi setelah itu, sejam berikutnya, kekecewaannya berubah menjadi kesyukuran. Banyak juga orang tidak jadi pergi karena mahalnya tes swab. Nampak skenario Allah di sini, Bapak Ibu. Siapa yang jadi naik pesawat, siapa yang tidak jadi naik pesawat, pesawat mana yang jatuh, mana yang tidak jatuh, tidak tertukar, Bapak. Karena semuanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Apa tujuan Allah buat seperti itu, Bapak Ibu? Nah, itulah di ayat 23-nya. Di ayat 22 Allah informasikan kepada kita apapun yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi pada diri kita sendiri, sudah tertulis, kata Allah. Dan itu mudah bagi Allah. Itu di ayat 22-nya. Di ayat 23-nya Allah mengatakan, Allah gambarkan seperti itu, Allah informasikan kepada kita yang bakal terjadi itu sudah tercatat. Maka tidak kebetulan itu kan. Allah informasikan kepada kita tujuannya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, agar kamu tidak terlalu berduka cita. Nah, ini harus menjadi pakaian kita, Bapak Ibu, kalau ingin bahagia di dunia ini. Apapun yang menimpa dari Bapak Ibu semua,
ya, kebakaran, kerugian, ditipu orang, jatuhnya mobil kita, tabrakannya mobil kita, melawannya anak kita, tidak perhatiannya suami kita. Tujuannya itu Bapak Ibu agar kita tidak terlalu berduka cita. Sakit anak awak Bapak Ibu buat ubek, jangan terlalu berduka cita, jangan sampai nak menikmati hidup. Itu tujuannya kata Allah. Yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua kata Allah, agar kamu tidak terlalu bergembira dengan apa yang kamu dapatkan. Kini wak gembira Allah SWT bisa wak menyesal Bapak Ibu. Kini wak gembira SWT bisa susah Bapak Ibu. Itu juga sebaliknya, jangan terlalu bersedih. Sedih wak ini, kesedihan itu kalau kita sabar Allah ganti Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, peristiwa luar biasa yang Allah izinkan terjadi di pelupuk mata kita ini, mulai sekarang ambillah iktibar. Jangan terlalu bersedih hati, jangan terlalu bergembira. Bergembira ketika naik kelas, ketika lulus ujian, huru-hara di jalan, terlalu bergembira, Allah kasih. Bergantian tahun, terlalu bergembira, kumpul di kawan-kawan, dosa di situ, itu tidak dibenarkan. Bergembira naik menantu ke rumah, undang orang banyak-banyak, suruh orang nonton musik-musik yang tak selesai, terlalu bergembira Bapak Ibu. Itu dosa dan dosa Bapak Ibu. Dimulai sekarang jangan terlalu bergembira apapun yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga kata Allah dalam surah Al-Hadid 23 ini Bapak Ibu, agar kita tidak sombong. Dan Allah membenci orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jangan sombong Bapak Ibu. Nak lu kekuatan orang Indonesia sebanyak orang Indonesia jadi tidak mampu menahan pesawat supaya tidak jatuh Bapak Ibu. Kejadian di Sulawesi Barat dalam skala Richter sebantarnya banyak bangunan yang runtuh. Maka tidak ada yang harus kita sombongkan Bapak Ibu. Mulai sekarang jangan sombong. Jangan sombong karena kayu. Awak kayu banyak orang lagi kayu pada awak. Jati langit ada langit. Sekayu-kayunya awak Bapak Ibu sabanta dia Allah memewak. Miskin-miskinnya sabanta dia Allah Bapak Ibu. Dan sombong karena jadi awak Bapak Ibu banyak awak tahu. Jangan sombong sehingga awak bully orang, awak rendahkan orang, awak tipu orang karena kecerdasan kita. Jangan Bapak Ibu. Karena mudah bagi Allah orang yang tahu semuanya sebentar bagi Allah. Tersumbit si pembuluh darah kau tak. Banyak yang tahu Bapak Ibu tersumbit pembuluh darah kau tak. Kau dirinya nak tahu ya. Nak iri tu Bapak Ibu sini tinju ni orang misalnya kan. Tapi dek tak sumbit si pembuluh darah kau tak tangan kan lengket ya. Jangan tangannya mata saya kan harian ya. Mudah itu bagi Allah Bapak. Jangan sombong pula dengan jawatan Bapak Ibu. Ketika menjabat luar biasa, sombong luar biasa, angkuhnya tak pensiun, tidak dia cun kurang ya Bapak Ibu. Itu tujuannya kata Allah informasikan ke semua, jangan sombong, jangan bersedih, jangan terlalu bergembira. Kemudian Bapak Ibu peristiwa-peristiwa yang ada di depan kita itu waqafa bil maut wa izzah. Cukup kematian sebagai izzah, sebagai peringatan, sebagai warning bagi Bapak Ibu. Orang yang meninggal di Sriwijaya itu Bapak Ibu, orang sehat seluruh rumah. Dia meninggal pun tak tunggu sakit dong. Sehat, lulus tes kesehatan. Sudah meninggal tu tidak orang tua-tua Bapak Ibu, anak muda banyak meninggal. Remaja, bayi. Itu di Sulawesi Barat muda-muda yang sehat-sehat banyak meninggal. Dan muda-muda banyak meninggal, anak-anak banyak meninggal. Waqafa bil maut. Cukup itu menjadi peringatan bagi kita Bapak Ibu. Jangan sampai trauma, jangan salah peringatan Bapak Ibu. Trauma awak tinggal sampai kampung. Trauma awak naik pesawat, salah itu Bapak Ibu. Jangan salah tibar awak Bapak Ibu. Trauma lah jodoh suak Bapak Ibu. Trauma lah gobek maksiat, itu yang masuk trauma. Karena malaikat maut itu ada di mana-mana. Ada di atas pesawat, ada di rumah awak, ada di atas Honda. Sedang berjalan-jalan bisa malaikat maut datang. Maka jangan trauma dengan naik pesawat. Trauma lah itu dosa. Ini apa yang dikejar Kapten Afwan? Setinggi apapun aku terbang, tidak akan menggapai surga kecuali salat
lima waktu. Pastikan kita salat lima waktu dan pastikan salat terbaik. Salat terbaik itu berjamaah di awal waktu dan di masjid. Kemudian apa pesan dari Syekh Ali Jaber?